Selamat datang di video untuk mengetahui berapa besarnya kemiringan pada garis. Ini ada grafik kosong kayak gini. Terus kita sekarang mau ngegambarin dua titik. Sekarang kita punya titik pertama dulu. Titik pertama misalkan negatif 1,3. Nah, di mana negatif 1,3 ini kita bisa lihat di grafik ini negatif 1. Terus 3-nya di atas ini. Seperti ini. Negatif 1,3. Kemudian titik kedua, saya mau ganti warnanya. 2,1. Berarti di sumbu X-nya 2 dulu. 1, 2, terus naik 1. Berarti di sini. 2,1. Sekarang kita bisa gambar garis yang melewati ya kira-kira kayak gitu. Pas. Ya, kira-kira kayak gitu garisnya. Nah, bagaimana mengetahui kemiringan dari garis ini? Kita tahu kan kemiringan itu ganti dulu. Kemiringan itu sama dengan simbolnya itu M, atau sama dengan perubahan terhadap sumbu Y dibagi perubahan terhadap sumbu X. Atau bisa juga dibilang naik dibagi jalan. Nah, pertama-tama kita cari dulu naiknya berapa. Kita tentuin titik yang pertama kita mau lihat apa ini, negatif 1,3. Naiknya berapa? Negatif 1, 2. Naiknya negatif 2 kan ini. Kemudian dibagi dengan jalannya dari sini 1, 2, 3. Per 3. Berarti kemiringannya itu negatif 2 per 3, kemiringan garis yang warna merah itu. Nah, selain dari grafik juga kita bisa menggunakan titik-titik ini dimasukin ke dalam persamaan gitu. Di kemiringannya M sama dengan delta X, delta Y per delta X. Delta itu huruf Yunani gitu. Delta menyatakan perubahan terhadap apa ini? Y gitu kan. Kalau ini delta X berarti perubahan terhadap sumbu X. Nah, masukin dulu yang titik pertama. Y-nya yang pertama ini 3. Saya mau pakai kan warnanya sama ini 3 dikurang Y yang keduanya 1 kan. Kurang 1. Dibagi X-nya negatif 1 dikurang dengan 2. Nah, ini sama dengan 3 kurang 1, 2 per negatif 1 kurang negatif 2, negatif 3. Atau sama dengan negatif 2 per 3. Ini kan sama aja kan? Negatif 2 per 3 ini sama dengan yang ini. Jadi bisa dicari kemiringan itu dengan menggunakan grafik itu, ngeliat grafik, dihitung dari naiknya itu berapa di sini negatif 2, terus jalannya itu berapa? 3. Jadi naik per jalan itu sama dengan negatif 2 per 3, atau kita bisa menggunakan perhitungan seperti ini. Nah, itu juga sebenarnya yang tadi kita lihat pertama itu dalam menghitung kemiringan ini menggunakan titik pertamanya itu negatif 1,3 kan. Tapi sebenarnya kita juga bisa menghitung kemiringannya dengan menggunakan titik pertamanya itu yang 2,1. Jadi nggak peduli kita mau pakai titik yang pertamanya yang mana, asal konsisten pada saat kita menggunakan titik pertama yang Y-nya, yang titik pertamanya negatif 1,3, Y-nya yang pertama itu dipakai 3, yang ini kan. Terus untuk menghitung X-nya juga yang pertama kita gunakan itu negatif 1 yang ini. Nah, sekarang gimana kalau kita balik ya. Yang titik pertamanya 2,1. Jadi M sama dengan, kita pakai dulu yang 1 ini. Y yang pertama ini 1 dikurang dengan
berarti 3 kan? Dikurang 3 per, masih muat nggak ya ini? Mudah-mudahan muat. Sekarang X-nya yang dipakai adalah ini kan 2. 2 dikurang negatif 1. Kurang negatif 1. Nah, ini sama dengan 1 dikurang 3 itu negatif 2 per 2 dikurang negatif 1 kan sama aja dengan 2 ditambah 1 kan? 3. Lihat sini negatif, kemiringannya tetap aja sama. Terserah mau pakai titik yang mana. Nah, kita sekarang cobain lagi bagaimana menghitung kemiringan tanpa kita menggunakan grafik ya. Misalkan titik pertamanya 5,2, kemudian titik keduanya 3,5. Nah, berapakah kemiringannya? M sama dengan berapakah? M itu sama dengan perubahan terhadap sumbu X dibagi perubahan terhadap sumbu Y dibagi perubahan terhadap sumbu X sama dengan, kalau kita misalkan yang pertamanya mau pakai yang ini dulu nih, yang ini 5, X-nya kan 5 yang di sini. Kemudian dikurangi oleh, Y-nya itu 5 di sini kan. 5 dikurangi oleh Y yang di titik kedua ini berapa? 2. Per sekarang perubahan terhadap sumbu X, X-nya di sini berapa? 3. Dikurangi X yang ada di titik yang ini 5. Sama dengan 3 per 2. Negatif 2. Atau sama dengan negatif 3 per 2. Nah, kayak kita. Kita coba lagi ya. Tapi dengan coba titik pertama warnanya hijau kayak gini. Misalkan titik pertama 4,1, terus titik keduanya 1,3. Nah, sekarang kita mau cobain ini ngitung kemiringan. Kita pakai dulu yang 4,1 ini titik pertama, terus nanti kita cobain lagi yang 4,1 ini sebagai titik kedua gitu ya. Kita lihat ada bedanya nggak? Harusnya sih sama. Berarti M ini sekarang kita terus lagi. M itu kemiringannya. Kemiringan sama dengan M sama dengan perubahan terhadap sumbu Y dibagi perubahan terhadap sumbu X. Perubahan terhadap sumbu Y dulu. Di sini Y-nya itu yang pertama adalah 1 dikurang Y yang di sini 3 kan, yang warna kuning ini dibagi X-nya ini berapa? 4. Dikurang dengan X yang di sini 1. Sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2 per 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi kemiringannya negatif 2 per 3. Nah, sekarang kita hitung kemiringan dengan titiknya yang pertamanya diganti ya. Tapi kita harus konsisten kalau pertamanya kita pakai Y-nya. Kalau titik pertamanya adalah 1 per 3 ini, Y yang pertama digunakan adalah 3. Terus X yang pertama digunakannya adalah 1. M sama dengan, sama ini delta Y per delta X sama dengan M itu kemiringannya 3 dikurang 1 kan. 3 dikurang 1 dibagi 1 dikurang berapa itu? 4. Ini sama dengan 3 kurang 1, 2. 1 dikurang 4, negatif 3. Ini kan sama aja, bisa aja negatifnya dikatasin. Negatif 2 per 3. Sama kan? Nah, itu adalah kemiringan. Kan kita tahu kalau di persamaan garis itu Y sama dengan kemiringan kali X ditambah dengan perpotongan di sumbu Y-nya atau B ini berapa. Nah, M ini kita udah tahu carinya. Bagaimana kita mengetahui M itu kemiringan. Kalau dilihat dari grafik itu seperti apa M-nya.
Kalau kita punya 2 titik juga nyari M-nya seperti apa, kita udah tahu kan. Nah, nanti di yang ada di garis itu masih ada lagi nih yang faktor B ini, atau pemotongan terhadap sumbu Y-nya di mana. Di video-video selanjutnya nanti kita akan bahas. Nanti kalau misalkan kamu tahu ada garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah B, sebenarnya dari persamaan itu kalian bisa tahu titik-titik apa aja yang ada di atas garis itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.